Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan juga sejahtera. Kali ini kita akan general reading lagi dengan tema yang akan segera terjadi dalam waktu dekat. Sebelumnya perlu diingat kalau ini adalah general reading ya, jadi memang tidak bisa resonate. Bagi setiap dari kamu yang menonton video ini, energi juga bisa vice versa atau terbolak dan terbalik. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, kita langsung masuk aja ke readingannya. Kalau yang terlihat ya di sini yang akan segera terjadi adalah sesuatu yang tentunya akan membahagiakan kamu ya. Saya merasakan di sini ada energi positif. Saya merasakan di sini ada energi yang akan membuat kamu benar-benar merasa bersyukur karena kamu telah sampai ya ke titik ini. Karena sebelum-sebelumnya begitu banyak kesulitan, begitu banyak masalah-masalah ya yang terjadi, sehingga mungkin sampai membuat kamu tertekan ya, membuat kamu stres dan juga overthinking. Tetapi dalam waktu dekat ini saya merasakan ada penyelesaian ya, ada energi yang akan membawa segala situasi di dalam permasalahan kamu ini kepada kejelasan ya. Semuanya akan berjalan gitu ya dengan lancar, kamu akan mendapatkan jawaban dari segala permasalahan-permasalahan kamu. Ya, saya melihat di sini kamu juga akan mendapatkan ketenangan, kedamaian pikiran. Ya. Dan kalau kita lihat di sini ada energi keberlimpahan juga. Ya, dalam hal keuangan ya, kamu akan mendapatkan rezeki ya yang berlimpah. Ada kesuksesan di sini dalam hal yang kamu lakukan. Mungkin dari pekerjaan ya, kamu akan mendapatkan peningkatan ya di dalam pekerjaan kamu, keuangan kamu juga semakin stabil, semakin lancar, dan pikiran kamu juga dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang positif, yang akan semakin menarik lebih banyak lagi keberlimpahan dan juga rezeki ya kepada kamu dan juga orang-orang yang kamu sayangi. Kemudian sepertinya ada seseorang yang dia ini ingin bisa menunjukkan ya tentang perasaan dia yang sebenarnya. Dia ingin bisa jujur kepada kamu. Jadinya dia akan datang ya dalam waktu dekat ini. Dia ingin bisa mengkomunikasikan kembali segala sesuatu yang sebelumnya menggantung. Segala sesuatu yang sebelumnya tidak ada kejelasan. Mungkin tentang hubungan asmara di antara kamu dan dia. Dia tidak ingin ditinggalkan ya, dan dia juga tidak ingin meninggalkan kamu. Karena dia merasa bahwa kamulah seseorang ya, satu-satunya yang mampu membuat dia merasakan kenyamanan, membuat dia merasakan kebahagiaan sejati. Jadi kalau pada saat ini kalian sedang berpisah, ya saat ini sedang tidak ada komunikasi, dalam waktu dekat ini dia akan memulai komunikasi lagi. Dia akan ngajakin kamu untuk bertemu, untuk membicarakan semuanya. Karena ada banyak rasa galau yang dia rasakan ya setiap kali dia berpisah ataupun jauh dari kamu. Dia merasakan rindu. Ada rasa kangen yang begitu besar, begitu dalam. Ya. Dia akan mengambil resiko juga di sini. Karena dia tahu bahwa kamu belum tentu menerima dia, belum tentu memberikan dia kesempatan. Tapi dia akan mengambil resikonya. Karena selama ini mungkin dia terlalu pasif ya, dia terlalu egois, ingin menang sendiri, dan dia ingin mengakhiri segala energi-energi negatif maupun toksik yang selama ini memang sudah dia miliki. Oke, kita lihat lagi di sini.
Ya, saya merasakan ada peningkatan energi ya dalam hal hubungan asmara ya, terutama bagi kamu yang saat ini sedang menunggu seseorang ya, menantikan seseorang untuk datang. Dan setelah nantinya kalian bertemu, akan ada kesempatan yang begitu besar untuk meningkatkan level hubungan ini ke level yang lebih tinggi lagi. Ya, ada energi tunangan, ada energi pernikahan, dan langgeng gitu untuk kedepannya, untuk selamanya. Karena seseorang yang saat ini sedang jauh dari kamu ini, sebenarnya dia sudah menantikan kalian untuk berada dalam ikatan yang lebih tinggi. Tapi mungkin sebelum-sebelumnya belum kesampaian ya, belum terlaksana. Mungkin ada hambatan-hambatan yang perlu dilalui terlebih dahulu. Ada suatu hal yang perlu diselesaikan. Apalagi kalau sebelumnya ada konflik, ada perdebatan, ada ketidakjelasan yang membuat hubungan ini menjadi gantung. Karena beberapa di antara kamu berhubungan dengan seseorang yang labil, seseorang yang belum dewasa. Ada juga yang berhubungan dengan seseorang yang manipulatif. Makanya kamu ingin bisa mendapatkan ya keseriusan di sini. Kamu ingin kejelasan dari seseorang tersebut, siapapun orang yang kamu fokuskan. Ya, mungkin pacar kamu, mungkin tunangan kamu, mungkin suami, istri, atau orang yang kamu sukai ya pada saat ini. Dia berharap ya bahwa kalian bisa saling jujur untuk kedepannya, tidak ada lagi yang ditutupi. Karena salah satu kunci ya dalam hubungan ya adalah tentang keterbukaan, komunikasi. Dia berharap kalian bisa menyatukan hati kalian kembali karena dia sudah melihat kamu sebagai jodohnya di sini. Dia melihat kamu sebagai masa depannya. Gak ada lagi orang yang mampu membuat dia senyaman ini. Bahkan jika dibandingkan ya dengan mantan-mantannya, dengan orang-orang yang mungkin pernah dia kenal sebelumnya, gak ada yang mampu menandingi kamu. Ya, saking spesialnya, saking kamu benar-benar istimewa di dalam hatinya. Kemudian saya merasakan juga di sini ada energi dari orang yang sepertinya kurang suka ya sama kamu. Mungkin beberapa di antara kamu ada yang membenci ya, mungkin ada yang iri sama kamu. Dia ini kayak ingin menjatuhkan kamu. Ya, tapi dengan energi yang kamu miliki pada saat ini sebenarnya kamu tidak akan terpengaruh ya. Karena kamu juga tetap menjaga energi kamu. Kamu tidak akan membiarkan siapapun ya, siapapun untuk menjatuhkan kamu. Kamu adalah seseorang yang kuat, kamu adalah seseorang yang cerdas. Ya, kamu tidak akan jatuh ya dalam permainan ataupun drama-drama yang dangkal yang mungkin orang lain rencanakan kepada kamu. Kamu juga pada saat ini lebih memfokuskan ya pada diri sendiri untuk meningkatkan value kamu, meningkatkan kualitas diri kamu. Fokus pada pekerjaan, ya, keuangan, merawat diri. Kamu tidak ingin ya merasakan hal yang sama lagi seperti sebelum-sebelumnya. Apapun yang mungkin telah kamu rasakan, mungkin kamu telah melalui banyak penderitaan ya, kekecewaan, sakit hati dari hubungan sebelumnya. Mungkin ada pengkhianatan yang telah terjadi. Mungkin kamu telah ditipu, dimanfaatkan. Ya, semuanya bisa terjadi. Tapi kamu sudah sampai di titik ini, artinya kamu sudah bisa gitu mengambil pelajaran. Ya, kamu menjadi seseorang yang lebih bijak, lebih dewasa. Kamu menjadi seseorang yang lebih cerdas. Ya. Kamu juga bisa mengantisipasi hal-hal yang memang buruk ya, agar tidak terjadi di masa depan. Oke, sekarang kita akan lihat situasi cinta yang mungkin kamu alami pada saat ini.
Oke, sudah ada 5 kartu, kita baca ya. Di sini untuk kartu pertama ada galau. Ya. Apa yang kamu galaukan? Apakah tentang orang yang kamu fokuskan ya? Seseorang yang sebelumnya membuat kamu berbunga-bunga, merasakan kenyamanan, ya. Tentunya kamu sayang banget sama dia. Kamu cinta sama dia. Kamu memiliki hati yang tulus selama bersama dia ya, menjalin hubungan. Tapi ada beberapa hal yang memang membuat kamu ini jadi galau. Mungkin karena kurangnya komunikasi, mungkin ada yang di ghosting, ada yang kayak tidak mendapatkan kejelasan ya tentang kelanjutan dari hubungan ini ke depannya akan seperti apa. Apakah akan dilanjutkan ke pertunangan, ke pernikahan, atau seperti apa? Atau hanya pacaran aja? Bahkan ada yang terjebak juga dalam friendzone. Kamu tidak ingin membuang-buang waktu ya. Kalau memang dia tidak serius sama kamu, maka tentunya kamu juga tidak akan memberikan waktu, usaha, dan juga pengorbanan sampai sebesar ini. Ya, tapi kalau kamu sudah banyak berusaha selama ini, sudah memberikan dia pengorbanan, kamu berjuang, tapi dianya kayak kurang bisa menghargai ya, kurang bisa memberikan kamu kasih sayang, cinta, kepedulian, dan perhatian, maka kamu capek sendiri di sini. Kamu seperti berjuang sendirian. Makanya kamu galau, ya, karena ekspektasi kamu tidak sesuai gitu dengan realita yang terjadi. Ya, semua orang juga pengennya langgeng ya, pengennya bisa bersama terus dengan seseorang yang dicintai, yang disayangi. Tapi nggak semuanya bisa mendapatkan hubungan yang seperti itu. Ada begitu banyak hal, tantangan, rintangan yang perlu dilalui. Makanya diperlukan keseimbangan ya, satu sama lain. Seimbang dalam usahanya, ya, dalam cintanya, dalam perhatiannya. Karena beberapa di antara kamu juga, saya melihat di sini pasangan kamu ini kayak berubah gitu ya. Di awal-awal kayak manis banget, hangat banget, selalu memberikan kamu perhatian, mungkin memberikan kamu kejutan, hadiah, ya, memuji kamu, betapa cantiknya kamu, betapa gantengnya kamu. Dia selalu menyisihkan waktu ya untuk mendengarkan cerita-cerita kamu ataupun sekedar jalan-jalan. Ya, menghabiskan waktu bersama, quality time. Tapi makin kesini ya, seiring berjalannya waktu, dia ini kok kayak sibuk sendiri gitu, kayak punya dunianya sendiri. Jadi seakan-akan dia itu kayak melupakan kamu. Makanya kamu merasa gak dianggap, makanya kamu merasa kayak ya gak disayang lagi sama dia. Kamu penasaran, kamu bertanya-tanya di dalam hati kamu, apakah dia udah gak sayang lagi sama kamu? Apakah dia udah ada yang lain yang membuat dia terpikat, yang membuat dia melupakan kamu? Ya, jadi wajar aja kalau beberapa di antara kamu di sini merasakan ya kecemburuan karena ketidakjelasan yang dia tunjukkan. Kemudian kartu kedua di sini ada pasangan yang tak mendukung. Seperti yang kita lihat tadi bahwa memang ada beberapa di antara kamu yang merasa tidak didukung. Ya, kamu ingin mungkin merencanakan ya atau melakukan hal ini, tapi dia tidak setuju atau dia kayak nggak peduli gitu tentang apa yang kamu pikirkan, tentang apa yang kamu rasakan. Ya, padahal kamu juga sebagai pasangan juga butuh gitu untuk didukung, diperhatikan, ya, mungkin diberikan saran, diberikan pendapat, agar kamu merasa bahwa dia ini benar-benar peduli gitu sama kamu. Ya, bukan hanya sekedar menjalin hubungan, komitmen yang tanpa adanya cinta di dalamnya. Karena kalau seseorang ya
benar-benar mencintai, tentunya dia akan mendukung. Tentunya dia akan membantu. Dia akan menunjukkan ya segala hal yang memang perlu dia tunjukkan untuk bisa membuat kamu merasa disayang, merasa dicintai, diperhatikan. Tapi kalau dia udah nggak mendukung, ya udah nggak peduli lagi, ya wajar aja kalau kamu mempertanyakan rasa cinta yang ada di dalam hatinya. Kemudian kartu selanjutnya di sini ada hubungan yang menggantung. Jadi hubungan yang menggantung ini bisa jadi karena tidak adanya komunikasi ya, adanya komunikasi yang terputus, mungkin ada yang ghosting. Entah ghostingnya ini karena ada permasalahan, ada konflik, atau hanya sekedar ghosting aja, tanpa ada apa-apa. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dia menghilang. Ya bisa jadi seperti itu. Untuk sebagian ya. Tapi ada juga yang hubungannya ini menggantung karena pihak-pihak lain ya, faktor luar. Entah karena hadirnya pihak ketiga, atau juga bisa karena tidak adanya restu orang tua, atau mungkin juga karena perbedaan-perbedaan yang dimiliki. Entah itu perbedaan agama, perbedaan usia, perbedaan tempat tinggal ya, ada yang LDR, terpisah secara jarak. Yang menciptakan hubungan ini jadi gantung gitu. Padahal kalian sebenarnya sama-sama saling sayang, sama-sama saling cinta. Kemudian dia saling merasakan ada ikatan batin yang begitu kuat. Bahkan di saat kalian gak ada komunikasi pun kalian tetap merasa terhubung. Ya seperti bertelepati. Makanya ya di sini sebenarnya ya hubungan ini masih ada potensi untuk bisa bersama kembali. Tentunya perlu adanya komunikasi, perlu adanya pertemuan. Ya karena percuma kalau hanya mencintai ya, tapi tidak ada komunikasi ya, tidak akan ada yang berubah ya dari situasi ini. Kemudian kartu selanjutnya di sini mau menang sendiri. Ya. Ada yang mau menang sendiri, artinya egois ya. Artinya keras kepala. Karena saya merasakan bahwa ada beberapa yang memang sebelumnya itu dia ini belum siap gitu untuk menjalin hubungan. Dia masih penuh dengan dirinya sendiri. Dia jadi kurang peka ya tentang apa yang kamu rasakan. Yang penting dia bahagia, yang penting dia mendapatkan keinginannya. Dia tidak ingin ya disalahkan kalaupun dia benar-benar bersalah. Tapi pada saat ini saya melihat ada perubahan ya dari sisi dia, karena bagaimanapun juga dia menyesal telah kehilangan kamu, telah menciptakan jarak di antara kalian berdua. Justru saat ini dia kangen banget sama kamu. Ya makanya di sini ada perubahan sikap. Perubahan sikap yang lebih baik tentunya. Dia berusaha untuk menurunkan egonya. Karena dia ingin hubungan ini berhasil. Dia tidak ingin menyakiti kamu lagi. Dia tidak ingin melukai kamu lebih dalam lagi. Karena semenjak berpisah dari kamu, dia jadi sadar gitu ya kalau ternyata hidupnya begitu hampa, ya, begitu kosong, begitu gelap, tidak berwarna. Kamulah yang selama ini menyinari dunianya. Kamulah yang selama ini memberi warna, memberi arti pada hidupnya. Kamu selalu mendukung dia, ya, dia merasa bahagia. Kamu memberikan perhatian, dia senang. Kamu memberikan dia cinta dan kasih sayang kamu. Dia merasakan bahwa ini adalah hubungan yang memang sudah ditakdirkan. Karena dia merasakan ada cinta sejati di dalam hubungan ini. Ya, makanya dia nggak mampu gitu untuk melupakan kamu, apalagi move on ya. Sangat-sangat tidak mampu.
untuk dia lakukan. Bukan berarti dia nggak pernah mencoba, ya dia pernah mencoba gitu untuk melupakan, untuk move on. Dia cari pelarian sana sini, ya berkenalan dengan orang-orang lain. Tapi semakin dia melakukannya, dia merasa semakin membohongi dirinya sendiri. Dia tersadar bahwa pelarian bukanlah solusi. Ya, dia merasa bahwa denial ya atau menyangkal ya segala yang terjadi itu tidak akan membuat dia mendapatkan jawaban atas apa yang memang dia benar-benar butuhkan. Dia perlu jujur ya pada dirinya sendiri kalau dia memang butuh kamu. Dia sayang sama kamu, dia kangen sama kamu. Dia cemburu juga sama kamu. Kalau kamu pada saat ini ada yang lain. Ya, jadi kalau kamu saat ini menjalin hubungan dengan orang lain, ya dia cemburu banget. Dan bahkan kalau kamu saat ini sendiri pun, dia juga tetap cemburu. Karena membayangkan bisa aja kamu nantinya bertemu dengan seseorang yang lebih baik dari dia. Ya, kamu nyaman dengan orang lain tersebut. Pikiran-pikiran itu membuat dia gila. Makanya dia ingin secepatnya ya datang. Dia ingin secepatnya bertindak. Mengawali komunikasi yang sebelumnya sempat terputus. Oke, sekarang kita akan lihat lagi untuk energinya. Di sini sudah ada kartu Three of Swords, ada King of Swords. Ada kartu Four of Cups. Untuk energi zodiaknya saya melihat di sini ada Scorpio, ada Libra, Gemini, Aquarius, ada Cancer juga. Ya, nanti akan kita lihat lagi untuk zodiaknya. Kalau kita lihat di sini dengan hadirnya kartu Three of Swords ya, memang energinya sangat intens. Ya, ada energi luka, ada energi kehilangan. Ya, mungkin kamu merasa kehilangan seseorang beberapa waktu ke belakang ini. Tentunya ini bukanlah sesuatu yang mudah ya untuk dijalani, untuk kehilangan seseorang yang benar-benar kamu sayangi, kamu cintai, kamu pedulikan selama ini. Fokus ya. Fokus kamu itu benar-benar besar kepada dia. Makanya di saat kamu kehilangan ya seseorang, itu akan terasa sangat menyakitkan sekali. Apalagi kalau kehilangan tersebut diawali ya oleh pengkhianatan. Kepercayaan yang kamu berikan disia-siakan. Makanya dalam waktu dekat ini ya memang ada hal-hal yang akan terjadi dan ini akan berdampak besar pada kehidupan kamu ke depannya. Saya merasakan ada kesembuhan ya. Beberapa dari kamu memang dalam fase healing pada saat ini. Jadi saya merasakan ada energi kesembuhan, saya merasakan ada energi ketenangan ya, kedamaian batin dan juga pikiran. Ini akan membuat kamu bisa berpikir dengan lebih jelas. Ya, tentang apa yang kamu mau, apa yang kamu inginkan, dan apa yang saat ini sedang kamu usahakan. Jadi kalau pada saat ini kamu masih sedih gitu ya, masih galau, masih ada yang kamu pikirkan dengan keras, kamu overthinking, saya melihat pelan-pelan ya di sini kamu akan menemukan segala jawaban yang kamu perlukan. Mungkin dari intuisi kamu, mungkin dari teman kamu, ya dari orang lain. Akan ada petunjuk, akan ada tanda-tanda yang akan kamu terima. Dan ya seketika itu juga kamu jadi merasakan kejelasan gitu ya tentang semuanya. Bahkan kamu akan bersyukur atas segala hal yang telah terjadi karena pada akhirnya kamu mendapatkan anugerah, ya keberkahan. Kamu mendapatkan pelajaran yang begitu berharga yang membuat kamu bertumbuh ya, membuat kamu berkembang di sini menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, dan kamu akan dikelilingi oleh keberlimpahan rezeki yang besar ya,
ada kelancaran juga dalam pekerjaan ataupun usaha kamu, dan kamu akan dikelilingi oleh orang-orang yang baik, orang-orang yang positif dan juga penuh cinta. Bahkan ya, kalau dalam hal asmara, saya melihat di sini akan ada beberapa orang ya yang akan mendekati kamu, sehingga kamu akan memiliki pilihan tentang siapa yang nantinya akan kamu pilih. Kemudian kalau kita lihat di sini dengan hadirnya kartu King of Swords dan Four of Cups, saya merasakan ada seseorang yang kayaknya dia ini diliputi oleh rasa bersalah. Ya, makanya dia ingin minta maaf sama kamu. Ya, dia melihat pada saat ini kamu jadi tambah positif ya auranya. Dia melihat kamu semakin menarik ya. Mungkin dia melihat kamu dari kejauhan ya. Entah ini dari media sosial ya atau yang lainnya. Tapi yang jelas ya, memang selama ini dia juga sudah melihat kamu sebagai seseorang yang menyenangkan ya, seseorang yang punya hati yang tulus. Kamu cantik, kamu ganteng, kamu cerdas. Kamu seseorang yang sabar. Kamu seseorang yang romantis. Makanya dia kangen ya untuk bisa romantisan lagi sama kamu. Menghabiskan waktu lagi bersama dengan kamu. Karena kamu ini orangnya ngangenin banget. Jadi gak heran kalau dia selalu kangen sama kamu. Ya. Kamu juga mampu memahami batin perasaan terdalamnya. Makanya ya dia sudah melihat kamu sebagai soulmate-nya ya, twin flame-nya, ataupun jodoh dia untuk bisa bersama di masa depan. Makanya dia ingin secepatnya menikah sama kamu. Ya, saat ini mungkin dia sedang memfokuskan pada pekerjaan juga, meningkatkan kualitas dirinya juga, belajar dari kesalahan dan menjadi seseorang yang lebih baik agar dia bisa ataupun mampu menyeimbangkan kamu, ya, energi kamu. Ada beberapa orang yang saat ini mencoba untuk mendekati dia, tapi dia nggak tertarik ya, karena dia memfokuskan sepenuhnya pada kamu. Oke, kita lihat lagi di sini. Ada kartu Two of Pentacles dan The Hangman. Untuk energi zodiak lainnya ada Virgo, ada Taurus, Pisces, dan beberapa di antara kamu mungkin berhubungan dengan Leo, ya, dan juga Sagittarius. Namun tentunya bisa dari zodiak apapun ya, orang yang kamu fokuskan ataupun energi dari zodiak kamu sendiri. Kalau kita lihat di sini dengan hadirnya kartu Two of Pentacles, sepertinya ada yang ragu ya pada saat ini. Mungkin kamu sedang ragu, kamu sedang bimbang, kamu sedang merencanakan sesuatu, tapi kamu ini kayak belum benar-benar pasti, ya, belum benar-benar yakin tentang rencana kamu tersebut. Makanya dengan hadirnya kartu ini, semesta menyarankan kamu untuk bisa lebih peka dalam mendengarkan intuisi kamu. Apapun yang nantinya akan kamu pilih terkait dengan rencana-rencana kamu ke depannya, saya melihat ini akan berjalan dengan baik. Ya, jadi jangan merasa insecure, jangan merasa bahwa kamu nggak mampu. Kamu bisa melakukannya dan kamu pantas untuk mendapatkan apapun yang memang sudah kamu rencanakan selama ini, yang kamu inginkan, yang kamu harap-harapkan untuk terjadi. Mungkin tentang kesuksesan ya, dalam hal karir, keuangan, dalam hal materi, mungkin juga tentang keharmonisan ya, bersama dengan keluarga, ataupun juga dengan teman-teman, orang-orang terdekat. Bisa juga tentang keharmonisan dalam hubungan asmara. Ya, kamu nggak ingin punya energi toksik lagi, energi negatif lagi, kamu melepaskan semuanya. Ya, kamu memaafkan segalanya.
Makanya energi kamu di sini akan lebih ringan ya, akan lebih enteng untuk bisa melanjutkan kehidupan ya sampai ke masa depan. Dan di sini dengan hadirnya kartu The Hangman ya, balik lagi ada kejelasan, ada jawaban, ada intuisi yang akan segera kamu dapatkan, yes. Dan ini akan menjadi inspirasi untuk kamu terus melangkah maju. Ya, jadi kamu nggak perlu untuk berlama-lama ya, berlarut-larut dalam kesedihan kamu, dalam kebimbangan kamu. Melangkahlah ya di saat kamu sudah siap. Karena hanya diri kamu yang mengetahui kapan kamu siap, kapan kamu sudah sembuh sepenuhnya ya dari luka batin, luka masa lalu, dari segala trauma-trauma kamu. Ya, saya merasakan di sini akan ada cahaya yang membimbing kamu, akan ada pencerahan yang akan membantu kamu memahami segalanya. Oke, kita lihat lagi di sini pesan cinta yang ingin disampaikan untuk kamu. Oke, kita baca ya. Untuk kartu pertama di sini, seseorang ya ingin mengatakan, kamu adalah anugerah terindah yang pernah hadir di dalam hidupku. Aku ingin merebutmu kembali. Mungkin karena udah berpisah ya, sudah tidak ada komunikasi lagi, tidak ada pertemuan lagi. Makanya dia ingin merebut kamu, ya, merebut hati kamu lagi. Karena dia memang mengakui di sini bahwa kamu ini adalah anugerah terindah yang pernah hadir di dalam hidupnya dia. Jadi kamu bukan orang sembarangan, ya. Kamu bukan orang yang biasa-biasa aja. Kamu bukan hanya sebatas teman ya bagi dia. Kamu adalah seseorang ya yang dia lihat sebagai pasangan hidupnya, yang akan menemani dia untuk selama-lamanya. Dia sayang banget sama kamu, dia cinta banget sama kamu, ya. Dia bersyukur bisa mengenal kamu, bisa menjalin hubungan dengan kamu. Dia merasa bahwa kamu ini adalah seseorang yang dikirimkan semesta untuk menerangi hidupnya, ya, untuk bisa menunjukkan kepada dia apa itu arti dari cinta sejati. Oke, kemudian kartu kedua, dia ingin mengatakan, percayalah, aku bukan orang yang sama seperti dulu lagi. Jadi kalau sebelum-sebelumnya dia banyak energi negatif ya, yang membuat kamu capek, galau, sedih, marah, kesal, kecewa, ataupun bahkan kamu sempat dibuat insecure juga ya sama sikap dan perlakuan dia. Tapi dia ingin kamu tahu ya bahwa pada saat ini dia bukanlah orang yang setoksik dulu lagi, senegatif dulu lagi. Sudah banyak ya hal yang telah dia pelajari, sudah banyak hal yang dia tingkatkan pada saat ini. Dia ingin membuktikannya sama kamu, karena dia benar-benar mencintai kamu. Salah satu alasan dia berubah ya, menjadi seseorang yang lebih baik adalah tentunya karena kamu. Dia termotivasi. Karena dia tidak ingin ya kehilangan kamu lagi selamanya. Kemudian kartu selanjutnya di sini dia yang mengatakan, aku salah karena mendiamkanmu. Apa kita bisa bicara lagi? Dia penasaran ya. Dia bertanya sama kamu, apakah kalian bisa bicara lagi? Karena ya bisa jadi ada pemblokiran di sini. Mungkin kamu blokir dia atau dia blokir kamu, atau saling blokir, atau memang ya nggak ada komunikasi aja gitu. Tapi dia merasa bersalah ya karena mendiamkan kamu. Dia nggak mau lari dari permasalahan lagi, tapi dia ingin menghadapinya.
Oke, kemudian kartu selanjutnya, dia ingin mengatakan hubungan kita begitu rumit dan kita kehilangan kendali untuk tetap berada pada jalur yang seharusnya. Jadi memang banyak di antara kamu yang sebelum-sebelumnya gitu ya sudah merencanakan banyak hal ya untuk dilakukan bersama. Mungkin kalian telah membicarakan tentang masa depan ya, tentang pernikahan. Tapi entah kenapa rasanya begitu rumit ya untuk mewujudkan itu semua. Dan ya dia juga merasakan bahwa kalian berdua ini kayak kehilangan kendali. Mungkin karena ego masing-masing, mungkin karena adanya hal-hal yang memisahkan kalian ya, apapun itu. Entah dari kalian sendiri ataupun ada faktor dari luar. Tapi yang jelas sampai saat ini dia tetap mengagumi kamu. Dia tetap sayang ya, dan dia ingin bisa kembali pada jalur yang memang seharusnya kalian tempuh. Oke, dan kartu selanjutnya di sini dia mengatakan, aku menyakiti diriku sendiri dengan membiarkanmu pergi dan berlalu begitu saja. Terlepas dari siapapun yang pergi, siapapun yang meninggalkan, tapi jelas di sini dia merasa bahwa dia hanya menyakiti dirinya sendiri. Ya, dengan melihat kamu pergi dan juga berlalu begitu saja. Karena sebenarnya dari hati yang terdalam dia nggak rela, dia nggak ikhlas. Ya, sebesar apapun permasalahan kalian, ya tidak akan mengurangi rasa cinta dan rasa sayang yang dia miliki terhadap kamu di dalam hatinya. Beberapa waktu kebelakang ini memang dia merasakan kesedihan ya yang luar biasa. Dia merasa tertekan dan kehilangan. Dia berharap bahwa kamu masih menunggu dia, masih menantikan dia. Ya, karena dia pun juga merasakan hal yang sama. Dia berharap kalian berdua kedepannya akan lebih langgeng, ya, lebih bisa saling mengerti dan juga memahami perasaan masing-masing. Oke, seperti itu ya untuk general reading kali ini. Semoga resonan, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya.